Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lailil Rahmawati dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan sejarah Indonesia mengenai bab kolonialisme dan imperialisme yang terkait dengan kekuasaan kongsi dagang Verinik de Oostindische Compagnie atau disingkat dengan VOC. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang lahirnya VOC, keserakahan dan kekejaman VOC, kemunduran VOC dan juga pembubaran VOC. Pada tanggal 31 Desember tahun 1600, Inggris membentuk Perusahaan Dagang Asia dan dinamai The British East India Company, TIC, dan berpusat di Kalkuta, India. Pada tahun 1598 pemerintah dan parlemen Belanda, khususnya Johan van Oldenbarnevet mengusulkan pembentukan dagang yang lebih besar. Modal pertamanya sekitar 6,5 miliar gulden. Kongsi dagang tersebut dinamai VOC, Verinik de Oostindische Compagnie. Dalam bahasa Indonesia berarti, Persekutuan Perusahaan Hindia Timur. Terbentuknya VOC memiliki tujuan yakni sebagai berikut. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang dengan cara pedagang negara lain. Sebagai kekuatan revolusi, dalam perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. Adapun kewenangan dan hak VOC dalam menjalankannya tugas atau disebut dengan hak oktroi adalah sebagai berikut. Memerintah di negeri jajahan, mengangkat pegawai sendiri, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat, melakukan peperangan, membentuk angkatan perang sendiri, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal tersebut adalah sebagai berikut. Gubernur Jenderal VOC pertama adalah Pieter Boah, tahun 1602 sampai tahun 1614. Pieter Boah menentukan pusat kedudukan VOC di Ambon atas dasar kemudahan monopoli rempah-rempah. Kemudian ia memindahkan pusat kekuasaan ke Jayakarta karena dipandang lebih strategis dan berada di jalur perdagangan Asia. Pada tahun 1611, Pieter Boah melakukan perjanjian dengan penguasa Jakarta untuk membeli tanah seluas 50 kali 50 fadem. 1 fadem sama dengan 182 cm. Gubernur Jenderal Gerard Reins tahun 1614 sampai tahun 1615 adalah pengganti dari Gubernur Jenderal Pieter Boah pada tahun 1614 setelah 1 tahun Gubernur Jenderal Gerard Reins digantikan oleh Gubernur Jenderal Lawrence Reael tahun 1615 sampai tahun 1619. Pada masa jabatan ia berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Cowen, J.P. Cowen, adalah pengganti dari Gubernur Jenderal Lawrence pada tahun 1619. J.P. Cowen dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang berani, kejam, dan ambisius. Pada tahun 1618 Sultan Banten dibantu tentara Inggris di bawah Laksamana Thomas Dale untuk mengusir VOC dari Jayakarta. Setelah VOC hengkang dari Jayakarta, pasukan Banten pada awal tahun 1610 juga mengusir Inggris dari Jayakarta. Dengan demikian, Jayakarta sepenuhnya dikendalikan oleh Kesultanan Banten. Pada saat Jayakarta diduduki VOC di bawah pimpinan J.P. Cowen namanya diubah menjadi Batavia. Ia pun berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk keuntungan pribadi dan negerinya. Berikut adalah cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dan Nusantara. VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. VOC melakukan campur tangan, intervensi, terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau bisa diperalat, kalau tidak mau baru diperangi. Merebut pasaran produksi pertanian, biasanya dengan memaksakan monopoli seperti monopoli rempah-rempah di Maluku. Tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian.
Pada masa jabatan kedua JP Kowen terjadi serangan dari tentara Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung ke Batavia, untuk memperkukuh kedudukannya di Indonesia bagian barat dan memperluas pengaruhnya di Sumatera. VOC berhasil menguasai Malaka. Selanjutnya VOC berusaha meluaskan pengaruhnya ke Aceh. Kerajaan Makassar di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang tersohor di Indonesia bagian timur juga berhasil dikalahkan setelah terjadi perjanjian Bongaya tahun 1667. Dari Makassar VOC juga berhasil memaksa kontrak monopoli perdagangan dengan Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan. Pelaksanaannya melalui pelayaran Hongi. Untuk mempertahankan kebijakan monopolisi setiap daerah yang dikandang strategis, maka armada VOC diperkuat. Benteng-benteng pertahanan dibangun adalah seperti berikut. Benteng Durstede dibangun di Saparua, Benteng Nassau di Banda, Benteng New Victoria di Ambon, Benteng Oranye di Ternate, Benteng Rotterdam di Makassar. Menjelang abad ke-18, kejayaan dan kesuksesan yang diraih oleh VOC dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang cukup rumit, terutama yang berhubungan dengan masalah kesulitan keuangan yang pada akhirnya membawa kongsi dagang ini pada kebangkrutan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan VOC mengalami kebangkrutan adalah sebagai berikut. VOC semakin lemah dalam keuangan karena banyak dikeluarkan untuk biaya perang. Persaingan ketat dengan kongsi dagang lain, yaitu The East India Company, EIC, milik Inggris yang berkedudukan di Kalkuta. Perubahan politik Belanda dari berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal dengan menganjurkan perdagangan bebas. Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Barang-barang yang diperoleh VOC dari daerah-daerah dan penguasa yang ditaklukkannya, banyak yang langsung dijual atau diperdagangkan kepada para pedagang asing dan keuntungannya pun masuk ke saku pribadi. Oleh karena itu, kongsi dagang tersebut mengalami kerugian yang terus-menerus. Di Indonesia, VOC memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya dan pengawasan yang sangat besar dan ketat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, VOC meminta bantuan kepada pemerintah Belanda berupa pinjaman uang. Namun dalam perkembangan selanjutnya VOC tidak memiliki pemasukan, sehingga hutang VOC kepada pemerintah Belanda semakin menumpuk dan tidak mungkin sanggup untuk membayarnya. Setelah melihat ketidakberesan dalam tubuh kongsi dagang tersebut, pemerintah Republik Bataaf segera memberikan keputusan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan tentang kekuasaan kongsi dagang VOC. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.